Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Di kota Mekah yang ramai, hiduplah seorang pedagang kaya raya dan terhormat bernama Utsman bin Affan. Dia tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena sifatnya yang pemalu, kejujurannya, dan senyumnya yang selalu ramah kepada siapapun yang ia temui. Semua orang di Mekah menyukainya. Suatu hari, sahabat karibnya, Abu Bakar, datang menemuinya. Abu Bakar bercerita tentang seorang nabi baru, Nabi Muhammad, yang membawa ajaran kebenaran dan kedamaian. Hati Utsman yang lembut merasa penasaran dan tertarik dengan cerita itu. Abu Bakar kemudian mengajak Utsman untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Saat Utsman duduk di hadapan Nabi Muhammad dan mendengarkan ayat-ayat suci yang dibacakan, hatinya merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa keraguan, Utsman bin Affan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan. Merasakan cahaya iman telah masuk ke dalam hatinya. Ketika penindasan terhadap kaum muslim di Mekah semakin berat, Utsman dan istrinya, Ruqayyah, putri Rasulullah, menjadi keluarga pertama yang hijrah ke Habasyah. Mereka meninggalkan semua kemewahan dan kenyamanan di Mekah demi mempertahankan iman mereka. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Ada sebuah sumur bernama Raumah milik seorang Yahudi yang menjual airnya dengan harga mahal. Dengan kedermawanannya, Utsman membeli sumur itu dan mewakafkannya untuk seluruh kaum muslimin dan masyarakat umum. Saat Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk, Utsman menunjukkan kedermawanannya yang luar biasa. Dia menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 dinar emas untuk perlengkapan perang. Rasulullah sangat senang dan mendoakan kebaikan untuknya. Setelah Rasulullah wafat, Utsman tetap menjadi penasihat yang bijaksana dan terpercaya bagi dua khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kebijaksanaan dan ketenangannya sangat dihormati. Setelah wafatnya Khalifah Umar, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang besar, ia menerima amanah untuk memimpin seluruh umat Islam. Senyum ramahnya tetap ada, kini diiringi dengan wibawa seorang pemimpin. Salah satu jasa terbesar Utsman sebagai khalifah adalah menyatukan Al-Quran. Ia membentuk tim untuk menyalin dan membukukan Al-Quran dalam satu dialek standar, Quraisy, untuk menghindari perbedaan bacaan. Hasilnya dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang kita gunakan hingga hari ini. Untuk melindungi wilayah perairan kaum muslimin yang semakin luas, Khalifah Utsman membentuk armada laut pertama dalam sejarah Islam. Ini adalah langkah visioner yang memperkuat pertahanan dan memperluas pengaruh Islam ke seberang lautan. Melihat jumlah jamaah yang semakin banyak, Utsman memutuskan untuk merenovasi dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah secara besar-besaran. Ia menggunakan bahan-bahan terbaik agar masjid menjadi lebih indah, lebih luas, dan lebih nyaman untuk beribadah. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan kemajuan, fitnah dan hasutan mulai menyebar di kalangan sebagian orang. Mereka tidak menyukai kebijakan Utsman. Namun, dengan kesabaran yang luar biasa, Utsman selalu menghadapi keluhan dengan dialog dan senyuman, berusaha menjaga persatuan. Fitnah itu memuncak hingga rumah Khalifah Utsman dikepung oleh para pemberontak. Demi menghindari pertumpahan darah sesama muslim, Utsman melarang para sahabat dan pengawalnya untuk melawannya. Ia memilih untuk menghadapi cobaan itu dengan berpuasa dan membaca Al-Quran. Di hari Jumat, saat ia sedang berpuasa dan membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya.
dan secara keji membunuhnya. Khalifah yang pemalu, ramah, dan dermawan itu wafat sebagai seorang syahid, dengan Al-Quran yang ia bukukan berada di pangkuannya. Pesan moral. Kisah Utsman bin Affan mengajarkan kita tentang kekuatan kedermawanan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan pentingnya persatuan. Kekayaan yang digunakan di jalan kebaikan akan menjadi warisan abadi. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan, kerendahan hati, dan cinta kepada umat.